Shalom. Sekali lagi berikan kata shalom. Berikan semangat, berikan tepuk tangan yang bersorak-sorak kepada Allah kita. Haleluya. Allah kita besar, Allah kita ajaib, Allah kita dahsyat. Sehingga hari ini dari Durian, Sawesuma, bahkan Waso boleh berjumpa dengan kami yang ada di Juk. Satu ucap syukur kami bahwa dari tempat yang jauh, tapi Tuhan telah entar sampai tiba di sini dengan selamat. Kita akan memulai ibadah kita pada saat siang hari ini. Saya jemput jemaat untuk berdiri. Kita angkat lagu Dia Sungguh Indah. Haleluya. Haleluya Yesus. Dia mulia.
Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan serta hanya kepada-Mu. Kau ajaib, Engkau heran, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Bapa, karena Engkau bertanggung jawab atas kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu ada bagi kami setiap saat, setiap waktu. Bapa, terima kasih. Di saat siang hari ini, kami ibu-ibu PWBI Wanita Nawiro, kami telah berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau, Bapa. Engkau berkarya di saat ini. Ibadah WBI dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami bawa dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau memberkati kami. Engkau memberikan kami semangat, roh yang menyala-nyala untuk kami tetap setia melayani pekerjaan-Mu di kebun anggur-Mu ini, Bapa. Bapa yang baik, terima kasih. Tanpa kekuatan daripada Engkau kami tidak mampu menjalani semua ini. Tetapi kami percaya ketika kami berdiri dan kami berjalan bersama Engkau, Engkau akan mampukan kami, Bapa. Terima kasih, terima kasih. Di saat siang hari ini, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di hari ini, pemimpin pujian, pemain musik, pelayan firman, dan yang mengambil bagian dalam doa-doa, kami bawa dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau pakai, Engkau urapi, biarlah ibadah di hari ini ibadah yang berkenan di hadapan hadirat-Mu, Bapa. Terima kasih. Setiap WBI yang mungkin dalam perjalanan, Engkau memberkati sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Kami bersama-sama boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, sebab Engkau satu-satunya Raja di atas segala raja yang menyelamatkan kami, Bapa. Terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau di saat siang hari ini. Kami akan membuka semua rangkaian ibadah fellowship WBI Nawiro di saat siang hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita yang siap memuji Tuhan, kita mau katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan. Kita akan bersorak dan memuji nama Dia sebab Dia Allah yang besar. Haleluya. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita angkat lagu kerja buat Tuhan. Sungguh. Haleluya. Saya jemput ibu-ibu bangkit berdiri. Haleluya. Selalu
berkumpul. Bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Dari Gurian, Sawi Suma, Buaso boleh datang ke sini, berjumpa dengan kami yang lucu. Satu kebanggaan karena kita memiliki Allah yang besar. Siapa sih yang mau capek? Siapa sih yang mau pas keluar uang di saat kita susah? Buat apa pas keluar uang? Kita hidup susah kok. Itu buat pergi ibadah bikin apa? Tapi kalau kita punya Allah yang besar, tiada yang sama seperti Yesus kita. Bukti karena Yesus kita ada di sini. Kita boleh tinggalkan keluarga kita. Kita boleh tinggalkan persoalan kita sebagai ibu rumah tangga. Karena kita punya Tuhan. Karena kita punya Allah yang kasih. Haleluya. Haleluya buat kita semua. Kita ibu-ibu yang ada. Ibu-ibu wanita cakap berdampak. Tinggalkan keluarga kita. Tinggalkan kesibukan kita. Kita boleh datang ke tempat ini. Mungkin orang lain tidak datang. Dari gereja lain membuat kita semakin kecewa. Kita datang, tapi mereka tidak datang. Tapi karena kita punya Allah, kita punya Yesus. Mau mereka tidak datang, kita tidak apa-apa. Keselamatan kita punya masing-masing. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang luar biasa, Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang selalu setia dalam hidup kami. Kami tak dapat balas kasih-Mu. Haleluya Yesus. Kita akan berkata kita mendengarkan akan suara kebenaran firman Allah. Karena kita mengasihi Tuhan sehingga kita hadir di tempat ini. Dari jauh, pagi-pagi subuh kita cari akan Tuhan dan bukti kita mengasihi. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita akan menunggu yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku benar saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku amankan Engkau menjaga. Ku amankan Engkau menjaga. Kuatkan
Lembaga Alkitab memberikan judul berdoa dan bekerja. Ayatnya yang ketiga, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikian kebenaran firman Tuhan di saat siang hari ini. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberikan tema dari ayat bacaan firman Tuhan ini, bertahan dalam badai hidup. Bertahan dalam badai hidup. Dalam menjalani hari-hari hidup ini, setiap anak Tuhan, kita tidak pernah akan terlepas dari yang namanya badai kehidupan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Entah itu kita mau rajin pelayanan, kita mau setia kepada Tuhan, tetapi badai itu tidak pernah akan meninggalkan ibu-ibu dengan saya. Badai dalam kehidupan kita itu selalu akan mengikuti kita, selalu akan datang secara tiba-tiba. Ketika saat yang kita tidak duga, badai itu bisa saja datang dalam setiap kehidupan kita. Dalam hidup ini setiap orang pasti akan menghadapi badai. Entah itu masalah keuangan, masalah kesehatan. Ketika kita melayani Tuhan, mungkin saja kita akan mengalami masalah keuangan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Kita akan mengalami kesehatan kita, mungkin kita sakit yang parah. Kita akan mengalami hubungan yang tidak baik dalam rumah tangga kita. Itu selalu akan kita alami dalam menjalani hidup ini. Kita akan mengalami badai di mana orang yang kita kasih Tuhan panggil pulang. Itu adalah badai dalam hidup kita. Secara manusia, kita tidak bisa terima hal itu. Tetapi kita percaya itu adalah yang terbaik untuk Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, badai itu selalu ada, sehingga ketika kita mengiring Tuhan, hanya ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita dapat memperoleh kekuatan itu. Ketika kita mengalami badai kehidupan, orang yang kita kasihi dipanggil pulang, entah itu anak kita, orang tua kita, saudara kita. Secara manusia kita tidak bisa terima hal itu. Tetapi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, kemampuannya, sehingga kita akan lalui hal itu. Dan hal itu saya alami dan memang Tuhan luar biasa. Hari ini genap 3 minggu mama saya dipanggil pulang. Secara manusia hal ini tidak bisa saya terima. Orang yang paling kita kasih Tuhan bawa pulang. Itu tepatnya tanggal 4 bulan Maret ini. Tetapi Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pertolongan yang luar biasa, sehingga hari ini saya boleh ada bersama-sama dengan ibu-ibu
di saat ini. Banyak teman-teman bilang begini, apakah kita akan fellowship akan jadi atau tidak? WCB akan jadi atau tidak? Karena mungkin Ibu Ketua dalam duka. Saya katakan pelayanan yang sudah kita jadwalkan itu tetap akan dijalankan sesuai dengan jadwal. Saya percaya Tuhan akan berikan saya kemampuan. Dan berturut-turut saya mengalami duka. Minggu pertama adik saya dipanggil pulang, 1 minggu berikutnya mama saya lagi dipanggil pulang. Luar biasa Tuhan berikan kekuatan itu untuk melalui setiap kehidupan kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama bagian yang pertama. Tuhan adalah perlindungan di tengah badai. Saat kita menghadapi badai kehidupan, kita harus ingat bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang sejati. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam pergumulan. Ketika kita mengalami badai kehidupan dalam kehidupan kita, entah itu bermacam-macam yang seperti saya sudah sebutkan tadi. Mungkin suami kita, anak-anak kita, kehidupan keuangan kita sakit, suami sakit, anak sakit. Ketika kita mengalami hal itu, satu hal yang kita ingat bahwa Tuhan adalah perlindungan di tengah ketika kita mengalami masa-masa itu. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada ibu-ibu dengan saya. Dia memberikan kekuatan melalui janji-janji kebenaran firman Tuhan, sehingga itu akan memberikan kita semangat. Kita akan kuat dalam menjalani kehidupan ini. Dan bagian yang kedua, percaya kepada rencana Tuhan. Kita mungkin tidak selalu mengerti mengapa badai datang dalam hidup kita, tetapi Tuhan memiliki rencana yang lebih besar. Semua yang kita alami akan dipakainya untuk kebaikan kita. Ketika kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, secara manusia kita bilang begini, saya sudah setia melayani Tuhan, kenapa saya harus alami hal ini lagi? Tetapi di balik semua itu Tuhan punya rencana yang luar biasa kepada ibu-ibu dengan saya. Sehingga ketika kita sudah melewati hal itu, ketika kita akan pikir kembali, oh dulu saya mengalami seperti ini. Ketika saya menghadapi masalah ini, tekanan ini, saya merasa bahwa aduh saya tidak mampu, saya tidak bisa lalui semua itu. Tetapi Tuhan berikan kekuatan, Dia menolong saya sehingga saya bisa melewati semua itu. Itu karena Tuhan berikan saya kekuatan, karena Tuhan menopang hati saya, Tuhan menolong hati saya sehingga saya bisa lalui hal itu. Hal itu kita akan pikir ketika mungkin kita sakit, jatuh dalam sakit yang kita sudah berdoa tetapi kesembuhan itu belum terjadi. Kita sudah berobat keluar rumah sakit tetapi kesembuhan itu belum terjadi. Tetapi di tengah badai itu Tuhan izinkan supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Bagian yang ketiga, jangan takut, Tuhan menyertai. Ketakutan seringkali muncul saat kita merasa tak berdaya menghadapi badai hidup, namun Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita. Ketika ibu-ibu dengan saya kita menghadapi masalah tekanan dalam hidup kita sering namanya itu takut. Aduh, ini nanti bagaimana saya akan hadapi? Aduh, ini nanti saya akan selesaikan masalah ini seperti apa? Ketakutan itu sering membuat kita tidak nyaman dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kebenaran firman Tuhan di saat ini katakan bahwa jangan takut ketika kita menghadapi itu, karena kita percaya Tuhan menyertai melalui janji-janji firman-Nya. Dia memberikan kekuatan sehingga ketika kita akan
setiap ayat kebenaran firman Tuhan. Oh, firman Tuhan di sini katakan seperti ini. Ketika kita mengalami tekanan dalam hidup kita, pujian itu akan datang dalam pikiran kita, sehingga pujian itu kita akan nyanyikan. Ketika kita nyanyikan pujian, hati kita yang tadinya kita takut untuk menghadapi semua itu, Tuhan berikan sukacita yang luar biasa. Itu pertolongan Tuhan seperti itu. Melalui pujian kita nyanyikan, kita berulang-ulang nyanyikan pujian itu, sehingga hati kita akan merasa damai, sukacita yang berasal daripada Tuhan. Bagian yang keempat, tetap berdoa dan berserah. Saat badai melanda, doa adalah kekuatan kita. Komunikasi dengan Tuhan akan memberi kita ketenangan dan petunjuk di tengah situasi sulit. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, kita sebagai ibu-ibu, hari-hari hidup ini banyak orang lupa untuk berdoa. Dia banyak akan menyampaikan masalahnya itu yang sering dijumpai itu kepada Facebook. Apakah Facebook dia menyelesaikan masalah? Dia tidak menyelesaikan masalah ibu-ibu dengan saya. Tetapi ketika kita menghadapi badai hidup itu, kita bawa datang kepada Tuhan melalui doa kita. Tuhan, saya punya masalah ini. Tuhan, hati saya Engkau tahu. Kita bawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita punya masalah dengan orang, langsung status. Akhirnya semua orang tahu dia sedang bermasalah dengan ibu ini atau dengan bapak ini atau dengan hamba Tuhan ini. Ini adalah hal yang salah yang ibu dengan saya kita lakukan. Ketika kita dengar firman Tuhan ini, marilah kita mau merubah setiap cara hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi yang baik kita bawa setiap pergumulan kita, setiap masalah kita yang kita hadapi melalui doa. Karena ketika kita bawa di dalam doa, kita bawa kepada Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Sehingga sekalipun kita mengalami tekanan, goncangan yang luar biasa, kita tetap akan sukacita. Kita tetap akan datang pergi beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari-hari ini ketika orang mengalami masalah, dia melupakan Tuhan, dia akan mundur dari pelayanan. Entah itu mungkin dulunya dia adalah WBI yang rajin ibadah, dia adalah pelayan dalam ibadah WBI, tetapi karena masalah, tekanan membuat lebih baik saya mundur sudah. Tuhan sepertinya tidak pernah tolong saya dalam menjalani kehidupan ini, dalam saya menghadapi masalah ini. Tetapi ketika kita tetap berdoa kepada Tuhan, di situ kita akan mengalami ketenangan hati, jiwa dan pikiran kita, sehingga kita akan mampu menghadapi semua itu. Kita akan mampu bertahan dalam menjalani semua itu. Itu bukan karena ibu-ibu dengan saya hebat, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia yang menolong. Dia akan memampukan ibu-ibu dengan saya ketika kita menjalani semua itu. Bagian yang terakhir, yang kelima, badai akan berlalu dan kita akan diperbarui. Setiap badai dalam hidup pasti akan berlalu. Tuhan menggunakan setiap proses untuk membentuk kita menjadi lebih kuat dalam iman. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap masalah, tantangan dalam kehidupan kita itu pasti akan berlalu. Tetapi ketika kita mengalami hal itu, Tuhan akan izinkan supaya ibu-ibu dengan saya kita diproses. Karena kita adalah manusia yang memiliki hati dan pikiran, sehingga
ketika diproses Tuhan itu sakit, kita akan rasa. Kita akan rasa, aduh, dia bikin sakit hati saya. Aduh, teman ibu ini dia bilang saya seperti ini. Dia maki-maki saya, kenapa? Saya tidak terima, kenapa dia bisa perlakukan saya seperti itu. Tuhan akan izinkan untuk menguji setiap iman ibu dengan saya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk kita menjadi ibu-ibu WPI yang sabar dalam menghadapi anak-anak kita, suami kita, mungkin suami yang suka marah, Tuhan akan izinkan hal itu sehingga ketika hal itu terjadi kita tetap ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita tetap akan sabar menghadapi semua itu. Ketika kita mau sabar, kita akan diuji kesabaran kita. Ketika kita berdoa, ada Tuhan, saya ini orangnya suka cepat marah. Ketika kita berdoa untuk hal itu, kita akan diuji. Akan ada saja orang yang membuat kita supaya kita cepat naik darah, kita cepat tensi. Karena setiap kita itu harus diuji, iman kita harus diuji. Kira-kira sudah sejauh mana dia mengikut Tuhan atau iman kita kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada ketika kami pergi pelayanan WBI, dalam waktu ibadah ibu-ibu itu Bapak Gembala sampaikan bahwa firman Tuhan yang kami dengar saat itu tentang bagaimana kesabaran kita itu akan diuji. Jadi kami dengar firman Tuhan itu setelah pulang dari WBI, antar teman saya ini, ketika kami dua masuk sampai di rumahnya, begitu buka pintu, teman saya ini dia lihat anak-anaknya itu pakaian-pakaian itu mereka hambur dari ruangan depan itu sampai ke dapur sana. Ketika kami dua lihat itu, saya hanya tertawa dan mengingat dengan kebenaran firman Tuhan yang tadi kita dengar. Baru adik saya dia bilang begini kepada sesama lepu anak-anak gitu, memang kalian ini uji kesabaran betul. Saya bilang sama adik perempuan bahwa tadi kan kita dengar mengenai bagaimana kita harus sabar. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang sabar, kita akan diuji supaya apakah kita akan sabar atau tidak ketika kita mengalami hal-hal itu. Tetapi ketika kita diuji baru kita marah-marah, berarti kita belum sampai pada standar itu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita juga harus diuji. Akan ada orang yang membuat kita jengkel, akan ada orang yang membuat kita sakit hati, sehingga melalui pengalaman atau badai itu, apakah kita tetap akan melewati semua itu atau tidak. Tetapi ketika kita bisa melewati itu, berarti luar biasa Tuhan berikan kekuatan, Tuhan menolong. Dalam iman itu seperti itu ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita itu akan diuji. Ketika kita dalam pelayanan, tantangan itu akan selalu ada. Beberapa kali kami datang ke tempat ini, ada saja kendala yang kami hadapi. Itu adalah ujian, sehingga ujian itu yang membuat ibu-ibu akan patah semangat. Ibadah fellowship di mana? Di Juk atau di Gaure atau di Wampu.
Akan pergi sudah, saya tidak mau tidur di jalan lagi. Saya tidak mau sengsara. Itu ujian untuk membuat iman kita, apakah kita akan tetap bertumbuh atau tidak. Apakah kita tetap akan setia ikut Tuhan atau tidak. Tetapi ketika Tuhan memberikan kekuatan melalui janji-janji firman-Nya, kita tetap akan semangat, bersuka cita, karena kekuatan yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Sekalipun kita tidur di jalan di aspal, besok bulan depan ada jadwal fellowship ke sana, kita tetap akan jalan, karena roh yang ada dalam diri ibu dengan saya, roh daripada Tuhan. Kita tetap akan semangat, bersuka cita melayani, karena yang kita pandang itu kita, yaitu Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari hidup ini marilah kita tetap ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita mau tetap setia, kita mau tetap bertahan dalam menghadapi setiap badai dalam kehidupan kita. Jangan badai masalah datang dalam hidup kita itu membuat ibu-ibu dengan saya mundur. Kalian pergi sudah, saya sekarang sudah tidak mau pergi ibadah kunjungan WBIK, ibadah Minggu Raya, kan pergi sudah, saya tidak mau. Saya sekarang biar di rumah saja. Hari-hari ini itu yang terjadi ketika kita diuji dengan badai kehidupan, hidup dalam hidup kita. Apakah kita setia atau tidak sampai akhir hidup kita. Tetapi saya percaya ibu-ibu, di saat siang hari ini kita adalah ibu-ibu yang siap dipakai. Tuhan mau pakai untuk lembah Nawirwa ini, lembah yang begitu luas. Ketika kita mau menjangkau ke sini, butuh pengorbanan yang luar biasa. Tetapi karena kita punya hati untuk Tuhan, maka kita tidak akan perhitungkan perjalanan yang begitu luar biasa ini. Sekalipun tulang-tulang kita sakit dalam perjalanan itu, Tuhan akan gantikan semua itu. Dia akan kembalikan setiap tenaga kekuatan kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 5 poin yang tadi kita sudah belajar, biarlah itu menjadi kekuatan bagi ibu dengan saya, sehingga dalam menjalani kehidupan ini, ketika kita menghadapi tekanan dalam hidup kita mau tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Puji nama Tuhan. Itu yang dapat kami sampaikan di saat siang hari ini. Biarlah kita menjadi ibu-ibu yang tetap setia mengiring Tuhan, meskipun doa kita tidak dijawab, pergumulan kita tidak dijawab Tuhan, kita tetap setia, kita tetap datang mengiring Tuhan. Meskipun kita mengalami tekanan, kita mengalami masalah dalam hidup kita, jangan kita putus asa, karena kita punya Tuhan. Hanya Dia satu-satunya yang akan menolong, memberikan pertolongan, penghiburan, kekuatan kepada ibu-ibu dengan saya, sehingga iman kita tetap akan bertumbuh, kita tetap akan kuat di tengah badai, kita tetap akan berdiri sekalipun tantangan hidup boleh datang dalam kehidupan kita silih berganti. Kita tetap akan bertahan karena kita bersama dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian, bukan dengan kuatku, ku berjalan. Haleluya. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku
Bukan dengan kuatku ku jalan hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Bukan dengan kuat, bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalan hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Bukan dengan kuat, bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalan hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau kekuatan bagi kami, Engkau penolong kami. Haleluya Yesus, Engkau perlindungan kami Bapa. Hanya di dalam Engkau kami merasa nyaman. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Berjalan bersama kami Tuhan. Haleluya Yesus. Glory. Hosana. Haleluya. Haleluya Bapa. Glory. Glory, haleluya Yesus. Tanpa Engkau kami tidak mampu. Haleluya, tanpa Engkau kami tidak bisa Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, penolong kami. Yesus, penghibur kami. Yesus, penjaga kami, yang melindungi kami, yang menyertai kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau berjalan bersama kami dalam menjalani setiap kehidupan ini Bapa. Kami akan mengalami yang namanya badai dalam hidup kami. Tanpa kekuatan daripada Engkau
Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam kasih Tuhan, maka Gembala Getsemani juga akan berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di saat siang hari ini kami ibu-ibu boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Firman itu adalah Engkau sendiri Bapa. Engkau yang selalu mengajar kami Tuhan, untuk kami tetap setia, untuk melayani Engkau Tuhan. Sekalipun ada masalah, ada tantangan, problema apapun dalam kehidupan kami, tapi kami tetap naik. Kami bukan menjadi orang-orang yang biasa-biasa, tapi kami menjadi orang-orang yang takut akan Engkau. Kami selalu melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu Bapa. Pakailah hamba-Mu Tuhan, pakai dia menjadi alat dalam tangan Tuhan. Berikan dia kekuatan, berikan dia damai sejahtera, sukacita Allah terus Bapa dalam kehidupan hamba-Mu Bapa. Sebagai ibu ketua WBI di Nawawi Wahyu Tuhan, Bapa Engkau pakai, Engkau berikan dia kekuatan Bapa, yang boleh terbang naik Tuhan, yang akan melihat segala sesuatu dari atas Tuhan, bahwa Engkau ada di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Maka ibu-ibu kami yang hadir Tuhan, yang dari jauh mereka datang ke tempat ini Bapa. Mereka bukan datang karena mencari keluarga atau siapapun Tuhan, tapi mereka datang karena mereka mengasihi Engkau Bapa. Kami bersyukur itu Tuhan. Haleluya. Bapak Engkau memberkati ibu kekasih kami. Mereka yang datang dari Durian, dari Sawit Suma, dari haleluya Kristus di Malabuaso, dari Luatan Tuhan, bahkan kami yang ada di tempat ini. Bapak Engkau memberkati kami Tuhan yang kebenaran firman-Mu Bapa. Haleluya. Bahkan dari ibu Gadau, bahkan dari Lena yang tidak hadir Tuhan, Engkau juga kunjungi mereka. Pada minggu bulan-bulan yang akan datang Tuhan, mereka boleh datang beribadah bersama-sama dengan kami Bapa. Terutama Roh Kudus, Engkau bakar setiap hati kami ibu-ibu, supaya kami mau terus mau datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa sekali lagi untuk ibu ketua WBI kami Tuhan. Bapa Engkau berikan dia kemampuan, berikan dia hikmat Allah. Haleluya. Urapan-Mu Tuhan Yesus. Yesus sadar, pakailah dia Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya. Engkau pakai dia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dia adalah ibu muda Tuhan, tapi Tuhan Engkau tetap tambahkan dia. Berikan dia kekuatan yang luar biasa. Bapak terima kasih. Suaminya Bapak yang selalu menopang istrinya Tuhan untuk melangkah ke tempat ini. Kemana saja Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita? Sekali lagi ada sukacita. Lambaikan tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan firman Allah. Kita akan memberi keberkatan pada siang hari ini. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang baik.
ruang pokok kepada ibu kedua. Shalom, puji nama Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk pengumuman yang pertama, pelayanan fellowship, ibadah fellowship tanggal 20 Mei 2026 di GBI Anugerah El Shaddai Sawi Sumang. Untuk pelayan pujiannya WBI setempat dan pelayan firman akan diatur. Yang berikut Rakerda ketiga WBI Provinsi Papua. Yang sebelumnya itu, yang pertama rencana di tanggal 1 dan 30 dan 30 April dan 1 Mei, tetapi karena persiapan belum maksimal sehingga Rakerda untuk tanggalnya dimajukan lagi ke tanggal 7 dan 8 Mei 2026. Itu untuk Rakerda. Jadi bagi pendaftarannya sudah dibuka, akan tutup pada 30 April. 30 April itu pendaftaran sudah tutup. Jadi untuk pendaftaran di tempat kegiatan itu tidak ada. Jadi kalau ibu-ibu berpikir bahwa saya nanti daftarnya pada saat kegiatan hari-hari, untuk di kepengurusan ini tidak ada pendaftaran di tempat kegiatan. Jadi seperti itu bagi ibu-ibu yang rindu untuk ikut Rakerda 3, uangnya boleh disiapkan. Untuk pendaftarannya belum yang pertama itu 300, tetapi dari 300 ini panitia Rakerda belum tetapkan yang pasti. Ketika sudah ditetapkan yang pasti untuk uang pendaftarannya, maka kami akan sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Panitia masih survei untuk tempat kegiatannya. Dan yang berikut Rakerwil 3 WBI Nawawirwai itu tanggal 19 Juni, tempatnya di GBI Petis Dalwatan. Jadi untuk Rakerwil ini kami belum buat panitianya. Nanti setelah panitianya dibentuk, menyangkut sumbangan-sumbangan, kami akan informasi di grup lagi. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Untuk kita punya program di tahun ini, nanti setelah Rakerwil baru kita akan melaksanakan lagi untuk WCB 1 dan 2. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Waktu kami kembalikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini.
kita bagi Indonesia, wilayah Nawawi Tuhan yang telah usai Tuhan, yang kami percaya Tuhan Engkau sudah bekerja secara leluasa Tuhan, memberikan semangat motivasi yang sangat mulia kepada anak-anak-Mu, terutama WBI yang ada ini Bapak. Kau memberkati Tuhan mereka yang datang dari distrik Menuruguay mengunjungi jemaat kami Juk Chandrawasih. Kau memberkati kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu semua anak-anak Tuhan ini Tuhan. Oleh kuasa darah Yesus Kristus, darah Anak Domba Allah, gembala yang baik, gembala yang selalu menuntut domba-dombanya. Kau memberkati Tuhan pelayanan ini Tuhan sangat luar biasa. Berkati mereka Tuhan. Haleluya, ketika mereka datang pada saat pagi hari dan ibadah yang selamat dan ibadah ini Tuhan terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau telah memberkati semua kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan dan suara hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus bertambah-tambah pakai ibu-ibu ini Tuhan supaya menjadi berkat di lembah yang besar, luas dan tidak terjangkau Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan roh anak laki-laki yaitu Tuhan Yesus Kristus bekerja di dalam kehidupan mereka dan berkati mereka setiap saat. Haleluya Bapa, mereka telah meninggalkan anak, suami dan kesibukan mereka untuk meluangkan waktu. Sebentar lagi mereka akan kembali pulang. Kendaraan yang mereka pakai Tuhan Engkau tuntun dalam perjalanan akibatnya selama. Dan mereka membaca kendala-kendala yang akan terjadi sepanjang perjalanan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jauhkan segala malapetaka, mara bahaya apapun, segala kuasa-kuasa kedatangan Tuhan, penguasa-penguasa alam Tuhan, tidak dapat mengganggu mereka Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk cuaca yang begitu cerah Tuhan. Mereka akan pulang kembali Tuhan, biarlah Tuhan mereka pulang dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke tempat rumahmu, keluargamu, suamimu, anak-anakmu Tuhan, di mana jemaatmu, di mana engkau beribadah Tuhan. Kiranya menyertai engkau. Kiranya anugerah dan sejahtera kepada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus bagi sekalian baik saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kita terima kasih Pak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bapa terima kasih. Bapa